Halo, salam jumpa kembali Kula Pahari yang lagi dengerin kita di hari ini luar biasa sekali. Saya Aminuddin bisa menjumpai Anda lagi dalam program podcast Humaitah, rumah kita, suara kita untuk kita. Dan jadi hari ini luar biasa sekali ya, hadirin dan juga pendengar serta pemirsa di YouTube kita, bahwa podcast Humaitah menggali lagi dan menelusuri orang-orang berprestasi yang ada di kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan biasanya kita bersua dengan mungkin ya kuliner-kuliner baru-baru ini, dan kali ini kita menuju ke arah fashion dan stylish kepada seorang pria. Nah, ini patut banget kita acungi jempol. Anak muda ini tentunya selain berprestasi di kancah nasional saja sudah sampai internasional. Siapa lagi kalau bukan Bang, abang apa bapak ini? Abang ya? Bang Muhammad Andi. Halo, apa kabar? Halo, Bang? alhamdulillah Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah Wah, baik, semangat. Memang sih ya, look seorang apa sebutannya ini? Capster ya, Iya, capster. Itu beda sama orang biasa. Pasti dia punya stylist rambutnya sendiri, gayanya sendiri. Gimana hari ini kerjaannya, atau banyak orang yang hadir di sini, Bang? Alhamdulillah kalau customer ya, ada aja setiap harinya. Wah, luar biasa. Bang, Siap. apa namanya, di hari ini ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi ya udah berkenan untuk kami Siap. kunjungi di barbershopnya yang luar biasa, kece banget sih sebenarnya ya. Selain di sini, di situ juga ada view-view yang keren sebenarnya untuk dilihat. Tapi di belakang sini saya melihat banyak sekali perjalanan dari Bang Andi dan sampai menuju ke internasional ini. Tapi sebelum kita ke internasional dulu, kita pengen nanya nih Bang Andi, berapa sih usia Bang Andi saat ini? Saya kelahiran 88. 88. Berapa tuh jadinya? 37 ya? 37. Oh, masih muda ya. Masih muda. Mungkin. Siap menuju menuju apa ya namanya, era-era apa ya, kejayaannya, masa-masa kejayaannya. Gimana nih, kenapa memilih barbershop sebagai pekerjaan, Bang? Sebenarnya waktu dulu aku mulai dari 2015, jadi saat itu terjun di industri cukur rambut itu cuman sebenarnya sebelumnya pengen uang aja, sebatas kerja aja saat itu. Cuman setahun 2 tahun lalu aku menemukan konsep barbershop. Nah, saat itu aku mulai mencintai ini industri barber ini. Lalu kayak ikut-ikut seminar, ikut-ikut workshop gitu. Berarti itu start mulai ikut seminar tuh kapan tuh, Bang? Kan startnya di 2015. Iya, 2015, sekitar 2017 akhir. Udah 2 tahun menjalani, 2 tahun menjalani. baru menikmati ya. Iya. Sebenarnya nih Bang ya, mohon maaf saya tidak ngejudgement ya, pendengar dan juga pemirsa, semua pekerjaan itu baik bagi kita. Benar. Tapi kenapa mungkin di usia 25 itu Abang masih 30-an ya? Iya. Masih 30 atau 20-an. Nah, Iya. kenapa memilih dunia barbershop di antara pekerjaan-pekerjaan lain yang banyak ini, Bang? Saat itu aku mikirnya, aku kan bukan lulusan sekolah, jadi aku SMP aja nggak lulus gitu saat itu. Jadi pengen kerja-kerja yang lain memang nggak ada pilihan, ijazah nggak punya, gitu-gitu. Kalaunya cuman kayak kuli, udah biasa gitu. Lalu aku pengen berwirausaha saat itu, bingung apa ya modalnya sedikit, gitu. Melihat peluang ya? Iya, sebenarnya lebih ke situ awalnya. Betul. Kebetulan bisa nyukur juga, waktu dulu pernah jadi seorang anak pang. Jadi teman-teman pang itu aku yang nyukurin dulu. Berawal dari situ, ya udah buka pangkas rambut konvensional. Dulu nggak seperti ini, masih kayak kursi kayu. Harga lagi murah. Bentar, gitu. ini di senggol anak pang gimana ceritanya nih jadi sampai ke anak pang dulu? Iya, dulu sebelum menikah. Iya. Sebenarnya nggak lulus sekolah kan saat itu. Lalu merantau lah, ibarat ke Banjarmasin saat itu. Saya kan dari daerah, dari Batu Licin. Terkontaminasi jadi seorang pangrok jalanan. Saat itu. Pangrok tuh kan punya style rambut masing-masing, betul. Kamu nyukurin tuh kayak gimana rasanya gitu? Iya, itulah aku yang nyukurin teman-teman, ngejimbal, ngemohak, rambut. Nge-stylish gitu ya. Juga, benar. Oh, berarti udah dari situ tuh ceritanya. Iya, setelah menikah kan, lama tahun kan aku udah berhenti nih, udah kembali ke hidup yang normal habis menikah, kerja serabutan. Lalu aku pengen berwirausaha. Nah, saat itu bingung apa ya yang aku bisa. Betul. Yang modalnya juga nggak banyak. Lalu kepikirlah pangkas rambut saat itu. Cuman nggak yang konsep
bakal menjadi barber saat itu. Jadi Betul, kayak betul. yang penting jadi duit aja saat itu. Oh, untuk penghidupan gitu Untuk ya. kehidupan aja. Oke. Apakah ini salah satu dorongan dari istri atau seperti apa gitu niat di awal atau memang pure pilihan dari abang untuk membuka barber ini? Oke, saat itu nggak ada sih dorongan dari sini. Cuman aku dari sendiri aja pengennya. Jadi kayak pengen berwirausaha ke depannya. Betul. Pengennya usaha apa yang modalnya sedikit, skill itu. Oke. Saat itu abang udah punya anak belum? Memilih untuk jadi tukang cukur itu? Sudah saat itu. Sudah. Baru Oke, melahirkan. Berarti dorongan seorang ayah nih, naluri ya? Iya, naluri. Dan kita tahu juga ya, kalau kita boleh tahu nih bang, cukurnya itu di mana? Di Palangkaraya atau di daerah luar dari Palangkaraya waktu itu membuka cukur pertama kali? Cukur pertama kali di sini. Di tempat ini? Di tempat ini. Di lokasi ini? Di lokasi ini. Wah, ini bersejarah sekali berarti ya tempat Iya. ini. Luar biasa sekali. Ini awal-awalnya sebelum jadi seperti ini tuh kayak gimana bang? Kalau boleh Ini kan diceritain dulu mungkin. nyewanya cuma sebelah nih. Ini kan ada bekas halak gitu. betul. Jadi cuma sebelah orang. Dan sekarang dua-duanya udah bisa diambil. Udah sebenarnya satu toko dibagi dua biar murah Iya. nyewanya kemarin gitu. Oke. Menarik ini ya untuk kita ketahui bahwa perjuangan dan doa itu nggak cuma sebatas lagu kayaknya ya. Memang realisasi. Apa sih bang motivasinya hingga sampai apa ya dapat juara tuh, kepengen dapat juara, nggak cuma sekedar dapat uang doang, karena kan awalnya pengen dapat uang aja. Iya. Motivasinya sampai pengen dapat juara tuh apa? Sebenarnya saat itu kan ikut-ikut workshop, seminar-seminar, terus ikut-ikut battle yang lokal, Betul. yang sampai kemarin nasional juga. Jadi aku ikut-ikut battle tuh sering, cuman nggak pernah menang. Iya. Dari yang kota, provinsi, kemarin nasional, terakhir tuh di Jakarta tahun 2024, Betul. gagal juga. Coba lagi di Bali. Tapi ini levelnya internasional. Betul. Alhamdulillah juara. Sebenarnya nggak ada motivasi apa, Iya, cuman iya, kayak pengen pembuktian diri aja. Pembuktian diri. Wah, udah 37 tahun tapi masih ingin pembuktian diri, Benar. bang. Gimana? Sekarang kan udah sampai taraf internasional. Sebelum kita menceritakan Iya. prosesnya ke internasional, apakah ada ingin lebih daripada internasional ini, bang? Niatan lebih daripada itu? Kalau tahap pembuktian diri atau cukup sampai internasional saja? Oke, ini menarik. Jadi yang abang lihat ini, Iya. juara 1, juara 3, Betul, juara betul, 1. Ini bukan punya aku bang, ini karyawanku bang. Oh. Ini piala semua ini punya karyawanku yang aku ajari dari nol. Oke. Iya. Dan yang internasional ini Ini pure abang. alhamdulillah abang. Aku sendiri. Udah cetak yang kecil, meledaknya di abang ya Iya, internasionalnya ya. alhamdulillah. Wah, ini pembuktiannya nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia nih kayaknya. Bang, ada kepuasan tersendiri nggak udah sampai di tahap ini? Alhamdulillah sih. Sebenarnya nggak nyangka juga. Cuman nggak bisa dikatakan, nggak bisa diungkapkan dengan Iya, kata-kata. iya. Udah tertinggi sih saat ini. Iya, udah level Nggak, tertinggi ya. Udah level tertinggi saat ini. Atau mungkin ada niat untuk mempertahankan di tahun depan? Ikut battle belum lagi? tahu sih, masih menikmati. Oke, yang sekarang ini dulu. ya. Bang, ini kan abang cetak juara. Sebelumnya kan abang tidak juara. Iya. Lo kok ada niatan untuk ikut yang internasional? Karena aku bilang tadi kayak untuk mencoba membuktikan diri aja. Jadi kayak kita kan ikut-ikut battle keluar kota tuh kan modal sendiri bang. Betul. Jadi aku nggak pernah merasa rugi kalah atau cuman menghiasi diri dengan pengalaman. Betul. Dan alhamdulillah terjawab. Oke, abang bilang tidak dibiayai. Berarti berangkat kemarin pure uang sendiri? Sendiri. Berapa lama di sana, bang? Kalau acara sedikit menceritakan di sana tuh namanya acaranya adalah Bali Barber Expo. Oke. Itu Asia. Tapi yang hadir gestarnya tuh dari Inggris, Belanda. Gitu. Baik. Jadi acaranya 2 hari di Denpasar. 2 kategori battle. Betul. Kategori pertama tuh solo. Iya. Jadi solo ini sendiri Betul. melawan head to head beberapa puluhan tukang cukur hebat lah. Iya. Yang kedua adalah solo. Jadi solo itu 10 negara aja. Betul. Nah, saya alhamdulillah yang pertama hari pertama ikuti kategori solo, hari kedua yang tag team. Kita melihat aja mendukung timnas kita. Betul. Nah, setelah hari kedua baru penentuan juara. Nah, setelah itu alhamdulillah
juara yang solo saya dari Indonesia. Yang kedua, juara 2 tuh dari Thailand. Oh, juara 2-nya dari Thailand. Juara Si 3-nya dari Mongolia. Dari Mongolia. Oke, yang tim Indonesia Yang tag termasuk? team juara 1-nya Malaysia, Malaysia. juara 2-nya Indonesia, juara 3-nya Taiwan. Oke, Indonesia masih masuk Masih 3 besar dua-duanya. Wah, ini yang dari tim itu dari Abang juga atau Bukan. dari daerah lain? Itu ini perwakilan daerah. Betul. Ada 3 orang dia. Oke, nervous nggak Bang saat itu? Kan Abang solo nih. Solo. Kalau nervous pasti. Cuman aku pikir yang dari negara lain juga pasti nervous juga. Betul. Prepare-nya itu sampai berani kayak aku ikut internasional nih. Prepare-nya gimana tuh, Bang? Pertimbangan juga kemarin ikut nggak tuh. Cuman dorongan hati itu kuat lebih ke ikut. Betul. Udah ikut aja. Habis itu prepare-nya sekitar 2 bulanan lah latihan. Betul. Oke, Bang. Sebelum kita melanjut itu kita pengen tahu, Abang dapat info link menuju ke arah internasional itu dari mana nih, Bang? Oke, itu sebenarnya dari komunitas barber. Kita kan mempunyai komunitas nih, satu Indonesia itu, komunitas barbershop. Betul. Nah, yang berangkat dari Palangkaraya ini ada 6 orang, dari Sampit itu ada 4 orang, dari Betul. Pangkalan Bun tuh banyak. Pokoknya banyak berangkat dari Kalimantan ini ngikutin acara workshopnya Bali Barber Expo. Oke. Dan yang mewakili Kalimantan tuh cuman ada 3 saat itu, Pangkalan Bun, Palangkaraya sama Banjarbaru. Oke. Nah 3. Jadi battle solo itu menghadapi 50 peserta, 30 itu dari Indonesia perwakilan daerah, 20 dari 10 negara Lainnya. Nah, infonya itu memang dari komunitas. Oke, dari komunitas ke komunitas Iya. baru dilaksanakan. Yang siap mental, berangkat. berangkat. Siap mental, siap keuangan ya. siap mental, siap keuangan, benar sekali. Baik, Bang. Ini kemarin waktu lomba ya, saya mungkin tidak mengerti ya tentang hairstylist ya. Siap. Kemarin apa yang dibawakan? Yang dibawakan kemarin temanya kreativitas. Oke. Sebenarnya kan bahasa Inggris kan, nah jadi aku translate aja. Iya. Jadi temanya kreativitas, outfit juga. Aku pengen outfit yang kayak rock and roll, yang modern, kayaknya udah biasa. Oke. Jadi aku membawakan tema Dayak. Oh, ngambil kultur. Kultur, benar. Oke. Habis itu kan aku bawa mahkota juga, mahkota Dayak itu kan. Itu bikin sendiri, karena untuk beli Ya, ini juga budget terbatas. budget terbatas ya. Jadi beli tiket. Iya. Jadi aku bikin rambutnya itu kebetulan itu dia karyawanku sendiri. Rambutnya saat itu masih panjang. Oke. Jadi aku bikin siluet burung enggang. Oke. Kalau bisa kirim fotonya ya biar kita tampilin di slide di siluet sini. burung enggang. Oke. Inspirasinya dari burung enggang. Iya, benar sekali. Dari mahkota yang aku bawa itu. Oke. Aplikasinya itu berapa durasi itu, Bang? Kalau battle itu dia ada waktu durasinya cuma 40 menit. Eksekusinya 40 menit 40 selesai menit atau selesai. Atau sebelum abangnya eksekusinya 40 menit Belum selesai? 40 menit. Pas 40 menit selesai. Sebelum dicukur. Dicukur, styling, clean, kebersihannya semuanya. Oke. 40 menit. Ayo cepet-cepet ya. Ada nggak dari teman yang lain mungkin yang terlambat atau apa gitu? Dari Kebanyakan 40. ada. Kulihat itu dari negara sebelah yang agak lambat ya. Oke. Mungkin mereka juga punya kultur sendiri ya, rasa sendiri atau bikin style sendiri. Mereka atau memang abang doang yang bawa kultur di antara yang lain? Yang bawa kultur kalau untuk potongan aku sendiri. Yang lain modern semua. Modern style semua. Modern style. Wah, kenapa nggak inspirasi ke Modern masa lalu mungkin ya, storytelling tentang kembali ke funk style atau merasa itu udah hal yang biasa gitu? Itu teknik punk yang kugunakan. Oh, masih ada rasa kan lama. bikin tanduk mohawk gitu. Oke. Sayap tuh kan teknik punk dulu. Oke. Kan mereka pasti nggak bisa. Iya. Karena belum pernah di jalan kan bikin rambut mohawk. Oke, berarti kayaknya abang satu-satunya orang peserta di situ yang pernah yang bawain kultur semi punk gitu ya? Iya, mohawk. Waduh, menarik ini ya. Kami pengen lihat fotonya nanti di sini. Boleh. Ada nggak sosok panutan dari Bang Andi saat mungkin dulu siapa gitu yang menjadi inspirasi Bang Andi untuk menjadi seorang barbershop tuh? Sebenarnya kalau panutan tuh nggak ada, cuman di awal ya.
Kalau role model untuk bangun usahanya ada, bangun usaha barbernya ada. Cuman kalau untuk panutan jadi sebagai tukang cukur nggak ada sih. Cuman kalau panutan role model untuk bikin usaha barbernya aku ada. Siapa tuh? Bang Anthony Marton dari Di Bawah Pohon. Barbersmith Di Bawah Pohon Jakarta. Dia lulusan Inggris. Jakarta. Oke, kenapa nggak bikin, kita kan juga banyak pohon-pohon di sini, Bang. Nggak ada mau realisasi atau workshop gara-gara udah jadi the winner of international barber shop gitu loh. Rencananya bikin iya, sudah udah pol 2. Ini mau pol 3. Oke, optimis nggak next time Kalimantan Tengah akan tumbuh bibit go internasional lagi? Optimis sih sebenarnya. Optimis ya. Soalnya SDM kita mampu kok bersaing sama kayak SDM di luar sana. Oke. Kenapa Abang jadi optimis akan hal itu, Bang? Karena aku lihat dari beberapa teman-teman mempunyai skill yang oke juga. Setara kok sama kayak di kota besar kayak di Jakarta, Bandung, Makassar. Baik, ini kita ngomongin tentang hal-hal prestasi yang luar biasa sekali ya Bang ya. Kalau kita boleh tahu, ada nggak struggle selama menjalani karir sebagai barbershop dari 2015 tukang cukur ya menuju ke barbershop? Ada nggak struggle atau kayak di adjustment dari orang kayak ngapain jadi tukang cukur gini-gini ya, gimana tuh Bang? Benar di awal. Jadi kan aku bilang di awal aku tuh memulai menjadi tukang cukur itu kayak semi terpaksa lah, cari uang aja. Pulang kampung kan dari Palangkaraya ke Batu Licin, ditanya sama keluarga apa teman-teman kerja apa di Palangkaraya, aku pasti bilangnya swasta. Karena saat itu masih tukang cukur konvensional. Aku belum mengerti tentang konsep usaha, passionnya di industri barber tuh belum kena di hati gitu, belum mencintai lah bahasanya saat itu. Struggle-nya ke situ sih di awal-awal. Jadi merubah mindset juga. Kalau mau sukses di industri cukur, kita kayaknya nggak bisa dah standar gini-gini aja gitu. Just itu aku bisa merubah konsep usaha saat itu menjadi tukang cukur yang kita bisa katakan yang biasa aja, menjadi kayak naik level lah, menjadi barbershop gitu, ikut-ikut seminar. Sekarang udah bisa bikin workshop juga di Palangkaraya, tapi ngundang pemateri dari luar gitu. Kalau saingan bisnis gimana Bang? Sebelum jadi internasional ya? Sebenarnya sebelum jadi internasional ataupun sekarang sudah juara, sama-sama aja sih. Sebenarnya kan kalau label juara kan itu untuk pribadi nih. Tapi kalau untuk barber kan setiap customer tuh mempunyai kenyamanan sendiri, cukur rambut di langganannya sendiri. Jadi orang-orang juga bisa nggak cocok juga kalau kayak nyukurin. Jadi kalau nyukur rambut tuh tergantung ininya seleranya. Baik Bang, apakah ada peningkatan ekonomi ataupun pelanggan? Tadi Abang bilang sama-sama aja ya kan, setelah menang dan sebelum menang nih Bang, lebih dijelaskan lagi Bang. Biar ini kan jadi inspirasi nih bagi abang-abang barbershop lainnya gitu loh. Kalau peningkatan customer pasti, customer setiap hari datang terus. Yang baru-baru dapat info-info dari kemarin kan beritanya lumayan rame juga, jadi banyak juga yang kesini nyukur. Aku kan nyukurnya bukan di sini, di sebelah. Tapi aku ngasih tahu ke orang-orang, Andi dari Barberby dari sini. Labelnya dari Barberby karena kan tumbuh pertama kalinya di sini ya. Baik Bang, setelah menyandang gelar sebagai the winner ya Global Solo Barber Battle Bali Barber Expo 2025, apakah ada dilirik sama pemerintah di sini Bang? Atau ada kunjungan mungkin? Pertanyaan yang menarik. Jadi yang pasti saya berterima kasih banget sama media-media udah ngangkat berita ini. Kalau nggak ada media juga nggak bakal rame juga. Betul. Kalau dari Pemko sih belum kayaknya. Cuman kalau untuk pemimpin kita gubernur, ada sih stafnya udah info.
bahasanya Bapak pengen mengapresiasi, pengen ketemu juga. Audiensi ya, Iya. ketemu ya. Pengen ketemu, pengen beri apresiasi. Sama beliau juga katanya pengen dicukur juga. Oke. Cuman belum terrealisasi aja. Cuman stafnya udah ada ngomong kok. Oke, udah berarti udah ada planning ya. Udah dilihat dong ya. Udah dilihat. Berarti sekarang dunia barbershop lagi naik daun di kota cantik Palangkaraya saat ini ya. Alhamdulillah. Kalau udah dilirik sama gubernur artinya sesuatu yang sudah siap untuk go-kan ya. Siap untuk dibina nggak sih? Siap jadi pembina nggak sih untuk teman-teman selainnya dari Abang? Jadi kami di Palangkaraya udah dari beberapa tahun silam udah mempunyai komunitas. Betul. Nah, jadi kita kayak bikin acara workshop, seminar, kopdar untuk membangun SDM. Kebetulan saya juga ngajar kursus. Jadi ya harapan kami sebagai komunitas barber di Palangkaraya adalah memajukan kayak aku zaman dulu. Aku kan tukang cukur konvensional nih, bisa berubah kayak gini kan karena mindset berpikir untuk maju. Betul. Nah, itu yang kami dorong untuk ayolah teman-teman yang udah lama berkecimpung di industri cukur rambut, yang masih bahasa katanya segitu-gitu aja, bisa kok berubah. Oke, luar biasa. Ini sebagai closing statement ya, Bang ya. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan kepada generasi muda? Karena kan sebuah pencapaian itu perlu banget yang namanya sebuah proses. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda di sana? Oke, buat generasi muda nih, terutama buat adik-adik yang masih sekolah, kalian bingung nih, lulusan mau jadi PNS, mau jadi polisi, TNI, mau jadi dokter. Itu adalah cita-cita yang mulia kawan-kawan. Itu juga bagus. Cuman ada lagi satu cita-cita yang bakal keren juga, bisa sukses juga ke depannya, bisa hidup layak juga, yaitu menjadi seorang capster profesional. Jadi ada beberapa opsi selain menjadi PNS, polisi, Polri, dokter. Itu aku bilang tadi yang bagus juga kan. Nah, ada opsi satu yang nggak kalah bagus, yaitu menjadi capster profesional. Gitu. Oke, yang pasti capster profesional juga banyak kliennya ya. Iya, benar sekali. Dan pastinya setiap lebaran ya kan. Itu panen. Mau interview. Panen. Pasti pengen cakep semua ya. Siap. Luar biasa. Kami tentunya berterima kasih banget sama Bang Andi sudah memberikan edukasi dan informasi yang luar biasa terhadap pendengar kami dan pemirsa kami yang tentunya di podcast Huma Itah ini banyak anak muda dan juga orang-orang di luar sana ya yang ingin membuka bisnis dan jangan sampai ragu akan bisnisnya tersebut. Terima kasih banyak Bang Andi. Semoga sukses selalu. Amin. Habis ini ditunggu bibit-bibit barunya yang akan go internasional juga. Dan terima kasih sekali lagi atas tempat dan waktunya yang luar biasa di Barbershop Baberbi Pasar Kahayan yang luar biasa sekali. Jadi mau cukur ke sini aja ya, pendengar dan pemirsa. Banyak sekali insight dan informasi yang penting bisa kita ambil, terutama dari pengalaman Bang Andi yang sudah terjun di dunia nasional dan internasional bagian bidang barbershop ini. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di podcast Huma Itah berikutnya.